Selamat siang dan selamat sore saudara-saudara semua mahasiswa untuk mata kuliah Public Relation. Saya Didik Suprianto sebagai pengampu mata kuliah Public Relation ini ingin menyampaikan materi dari kelanjutan yang kemarin, kelanjutan dari minggu kemarin. Sebelum kita awali perkuliahan kita hari ini, mari kita sama-sama memanjatkan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dengan harapan apa yang kita lakukan siang ini, sore ini oleh Tuhan Yang Maha Esa dicatat sebagai bentuk amal ibadah kita, sehingga barokah daripada kegiatan ini Allah lindungi kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita. Allah beri kekuatan untuk menghadapi musibah COVID-19 ini. Saya minta waktu sebentar berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Terima kasih saudara-saudara semua. Saya ingin melanjutkan tentang perkembangan public relation di Indonesia. Lalu kemarin kita sudah membahas tentang awal mula dari public relation, yaitu di awal abad 20-an oleh the father of public relation Ivo Beverly pada tahun 1909 karena kasus pemupukan industri batubara, dan akhirnya pada saat itu dia masih posisi wartawan. Alhamdulillah, dengan konsep-konsep keterbukaan yang diterapkan oleh Ivo Beverly, maka problem dari industri itu terselesaikan. Itu yang dunia. Nah, untuk Indonesia, bagaimana perkembangan public relation-nya? Ada beberapa literatur. Ada yang mengatakan mulai tahun 1950. Ada yang mengatakan mulai 1962. Semua itu ada dasarnya masing-masing. Ya, kalau kita baca beberapa literatur itu ada yang menyebutkan mulai 1950. Ada yang mulai 1962, bahkan ada yang setelah reformasi. Tapi saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh para senior public relation kita, ahli-ahli public relation Indonesia seperti Al-Mudahlan, Muntahar, sama Bulgati. Dia mengatakan bahwa sebenarnya public relation di Indonesia itu ada sejak negara kita ini berdiri. Saudara-saudara semua, bahwa apa yang menjadi dasar dari para senior ini mengatakan bahwa public relation ini ada sejak negara ini berdiri, karena pada dasarnya suatu negara, public relation suatu negara ini tidak bisa lepas dari perubahan faktor sosial, kultural, dan kondisi masyarakat yang bersangkutan di suatu negara itu. Begitu juga dengan Indonesia. Kemunculan public relation ini di Indonesia muncul sejak Republik itu sendiri ada. Kenapa? Kok Pak Al-Mudahlan, Pak Muntahar, Pak Bulgati mengatakan menyepakati bahwa public relation modern dan kehumasan itu sama dengan usia bangsa Indonesia, karena dia menyadari bahwa para pendiri bangsa ini, bahwa para pendiri suatu negara yang baru merdeka tentu membutuhkan sarana untuk memperkenalkan diri di kancah
nasional. Pada saat itulah dirancang sebuah konferensi yang dihadiri oleh seluruh wartawan, ya, baik dalam maupun luar negeri, yang mana disampaikan proklamasi kan itu Soekarno dengan ini. Nah ini ya pada saat konferensi pers, ya, walaupun belum dikenal itu kehumasan atau public relation, tapi itu merupakan cikal bakal, ya, daripada adanya repression dan kehumasan. Ya, mereka melakukan konferensi, mengundang wartawan, media baik dari nasional maupun internasional. Sehingga para pandita dan pendeta saya ini menurut bahwa informasi tentang usaha luar biasa dari bangsa ini untuk merdeka lalu disebarkan, lalu disebarkan seluruh dunia dengan rangka apa? Membangun citra sebagai bangsa yang merdeka. Untuk apa? Untuk meraih simpati internasional bahwa Indonesia ini sudah memproklamirkan. Artinya apa? Ada citra, ada simpati. Begitu juga ketika bangsa ini membantu India, yaitu dengan mengirimkan bantuan berupa beras seperti itu ke India. Usaha tersebut adalah salah satu juga kegiatan public relation. Ya. Jadi kita sepakat bahwa public relation di Indonesia ada sejak negara ini berdiri. Jika pada public relation ada yang tadi ada yang mengatakan kenapa kok 1992? Karena pada saat itu sudah mulai ada dalam presidium kabinet Juanda. Dan mengenai 72, bagaimana 72 yaitu dari munculnya pada asosiasi perkumpulan profesi humas yang profesional di Indonesia, itu dikenal dengan Perhumas. Terus yang baru mengatakan bahwa mulai tahun 50-an itu dari mana? Yaitu pasca adanya proklamasi kemerdekaan hingga masuk ke dalam Orde Baru. Nah, lembaga sebelum atau lembaga pada saat itu sebelum reformasi ini ada dua lembaga, yaitu RRI dan kepolisian. Anda baca di bukunya itu, mendapatkan bukunya Pak Muhtar itu ada 1950 itu ada dua lembaga yang sudah menerapkan kehumasan, yaitu lembaga negara Radio Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Nah, untuk RRI yang mana? RRI itu untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan dari lembaga itu. Anda lihat itu lah berita-berita, sarana komunikasi waktu itu hanya Radio Republik Indonesia, ya, yang menginformasikan tentang kegiatan lembaga, apa saja lembaga kegiatan daripada Radio Republik Indonesia. Juga dia menginformasikan program-program dan topik yang kepada publik atau halayak. RRI waktu itu juga mengumpulkan program-program yang disukai oleh masyarakat. Jangan apa? Untuk menarik simpati, untuk membangun citra. Citra siapa? Citra dari negara secara umum. Dia juga menampilkan pertunjukan tradisional yang berasal dari masyarakat. Sehingga fungsi-fungsi kehumasan pada saat itu dia juga membuat majalah yang diterbitkan, dia baik bulanan maupun mingguan. Itu yang dia berpendapat mulai tahun 1950. Pada saat itu juga mulai muncul namanya perusahaan-perusahaan multinasional yang bergantian dari Orde Lama, Soekarno ke Soeharto. Dia bentuk waktu itu BKPM,
yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal, sehingga menarik investasi asing masuk kepada negara ini, sehingga mungkin perusahaan-perusahaan multinasional seperti Caltech, baik swasta maupun pemerintah, maka memerlukan sebuah lumas atau namanya public relation. Baru pada tahun 1972, karena tuntutan itu tadi perusahaan asing masuk, ya baik untuk swasta, mulai terbentuklah yang namanya Perbumas, yaitu Asosiasi Profesi untuk Hubungan Masyarakat. 1980 itu anggotanya sudah luar biasa, itu sampai 2.000 anggota daripada Perbumas. Barulah kita masuk pada tahap reformasi. Di mana pada masa reformasi ini, di situ ada pengakuan kebebasan informasi, ada kebebasan berkumpul, ada kebebasan berorganisasi, sehingga pers betul-betul dibuka. Ya, tugas public relation pada masa ini tidak seperti pada saat itu. Kalau pada saat itu hanya satu arah enak, sekarang pada masa reformasi ini, Humas dari suatu organisasi atau instansi wajib memperhatikan informasi untuk publik. Artinya apa? Bahwa dia harus mengetahui informasi apa saja yang wajib diberikan kepada publik sesuai dengan kepentingan instansi sekaligus kepentingan publik. Ya. Reformasi ini adalah masa-masa berkembangnya public relation yang luar biasa. Karena masyarakat mulai sadar akan hak-haknya. Itu, ya. Perubahan peran ini karena keran demokrasi. Reformasi di keran demokrasi dibuka, akhirnya terjadi dua arah. Ya. Kalau dulu hanya enak ketika bulan satu arah. Ini akhirnya apa? Wah, keran demokrasi, efek daripada reformasi, sehingga lahir namanya media massa, bebas, televisi, macam-macam, radio, tiap komunitas punya surat kabar dan lain sebagainya, bebas sekali. Disinilah peluang bisnis atau peluang daripada public relation bahwa itu terbuka. Baru masuk lagi pada masa era internet dan web seperti sekarang ini. Mudah sekali Anda bisa membuka media secara online kapan saja dan yang bebas karena ada pengaruh dan demokrasi tadi. Ya, ini termasuk nanti ini Anda baca fasilitas media daring seperti Facebook, Twitter, YouTube, aplikasi lain. Ya, ini penting. Ini adalah salah satu perkembangan public relation di Indonesia. Kalau kita lihat data tahun 2008 saja sudah 2 juta orang pengguna atau 600.500 orang keluarga. Itu dua HP dan smartphone. Ini data yang saya dapat dari AJI. Sehingga apa? Kembali saya katakan ada opportunity jasa konsultan public relation. Karena apa? Parpol, lembaga, perusahaan, organisasi, kalau ini memerlukan strategi komunikasi atau branding personality. Ini nanti kalau Anda mengikuti yang namanya musim pencalokan atau musim pilkada, ini luar biasa ini, ya. Bisnis jasa konsultan di public relation ini. Ya, apalagi sekarang sudah masuk industri NGO, ya, nama komunikasi bukan lagi manusia dengan manusia, komunikasi lagi manusia dengan mesin, lalu sudah pakai mesin dengan mesin, jadi digital. Oke, jadi saudara-saudara, nanti yang lainnya ini saya kasihkan, nanti Anda baca di rumah. Harapan saya nanti Anda betul-betul membaca ini, untuk absensi Anda bisa masukkan link Anda di kolom komen YouTube nantinya. Itu Anda sebutkan linknya saja. Jika ada pertanyaan, Anda bisa jawab langsung saya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan siang ini. Ada kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.